Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Monggo mari sama-sama kita bersyukur hari ini karena hidayah dari Allah kita bisa berkumpul bertemu di majelis yang mulia ini. Ini karena hidayah Allah. Kebutuhan hidayah itu lebih penting daripada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kalau manusia tidak punya rumah, ya paling-paling yen ora kudanan kepanasan, tapi dia masih punya alternatif untuk berteduh di tempat yang lain. Kalau kita tidak makan, ya paling keluwen atau mati. Tapi masih ada solusi yang lain. Tapi ketika manusia tidak mendapatkan hidayah, ulaika kal an'am balhum adall. Allah sudah menyampaikan itu. Kalau manusia tidak dapat hidayah, maka manusia itu seperti binatang, blegere menungso tapi kelakuannya, akhlaknya seperti binatang. Enggak cukup berbagi itu, balhum adall, lebih rendah dari itu. Orang ini ajine. Mari sama-sama hari ini panjenengan kita semua diberikan hidayah oleh Allah sehingga diringankan kakinya, hatinya dan pikirannya menghadiri majelis ilmu ini. Semoga langkah kaki panjenengan sedaya dari rumah menuju majelis ilmu ini, setiap langkah kakinya benar-benar menjadi hujah dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang nanti memberatkan timbangan kita di yaumil hisab. Ngoten nggih? Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita nyesel karena sing ngamal ya nyesel, sing orang ngamal nyesel. Bahkan seorang sahabat, mungkin panjenengan sudah paham ya jamaah, salah satu sahabat ketika meninggal dunia, bojone bingung. Suaminya sakaratul maut mengucapkan 3 perkara, seandainya lebih jauh lagi, seandainya yang terbaik, seandainya semuanya. Ternyata nanti ketika kita sakaratul maut ditampakkan pahala-pahala kita, dan yakin panjenengan bahkan terutama saya akan nyesel. Ngerti yang ngono biyen balai desane tak rada adol aku ora apa-apa. Sisan yen perlu aku mangkat saka omah mlaku. Karena ternyata langkah kita ke sini sudah dicatat sebagai amal ibadah Bapak Ibu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat kekasih Allah, buat suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita yang hadir ini juga termasuk orang-orang yang kelak bersanding dengan beliau di telaganya, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sudah kesekian kali bertemu dengan kami nggih, tesih tepang nggih. Masih ingat nggih? Kami ini dari Badan Wakaf Al-Quran sudah ketiga kalinya mungkin hari ini kesini, mungkin hampir keempat kalinya kesini. Matur nuwun sangat atas kepercayaannya kepada kami. Matur nuwun sangat dumateng jamaah yang sudah berkontribusi menyisihkan sebagian rezekinya untuk perjuangan kami di jalan Allah ini Bapak Ibu. Insya Allah bulan September kita akan mengirimkan Al-Quran ke Kepulauan Sulawesi. Kemudian Desember kita akan merealisasikan permintaan Al-Quran saudara kita yang ada di Kepulauan Papua. Ustadz Fadlan kemutan nggih, Ustadz Sabun Papua mengajukan 200.000 mushaf Al-Quran plus 50.000 iqra, baru terpenuhi 19%, separuhnya belum ada, dan nanti Desember akan kita realisasikan bertahap. Monggo barangkali seperti yang dulu panjenengan ada yang mau titip wakaf, terbayang mboten Bapak Ibu nanti salah satu santri di Sulawesi atau di Papua ada yang ngaji menggunakan Al-Quran
di sana tertulis asmane jenengan. Terbayang mboten? Ayo kalau panjenengan pingin dapat pahala jariah dari Irian, dari Sulawesi, ya toh, monggo nanti boleh memberikan sebagian rezekinya. Dan nanti yang dulu sudah titip lewat kami, insya Allah juga akan kita salurkan. Dan ini kita juga punya video beberapa distribusi yang sebelumnya, ya toh. Ini nanti mungkin salah satu diantaranya enten sing Al-Quran titipani panjenengan. Ini adalah distribusi di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah, ayo disyukuri wong Tawang Mangu, Masya Allah gitu. Kegiatan Islamnya, geliat Islamnya Masya Allah bagus sekali. Semoga ini membuat mereka gentar terhadap barisan yang rapat kayak gini Pak. Kemarin saya dapat kiriman dari teman. Kemarin saya dapat kiriman dari teman-teman Lumajang. Saya kan aslinya Malang, Jawa Timur. Ini valid, ada videonya. Gerakan misionaris masih bergerak sampai saat ini Pak. Jadi mereka mengirimkan 2 orang muda-mudi masuk ke kampung. Nah ini supaya tahu, jangan sampai nanti kita kecolongan. Mereka hanya menawarkan ke rumah-rumah, Bapak Ibu, kalau nanti kepingin rumah tangganya bahagia dan segala macam, kita punya link yang bisa dibuka di YouTube. Jenengan boleh buka link ini. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Padahal itu linknya adalah link kristenisasi. Kalau orang awam nggak tahu Pak. Alhamdulillah Pak RT-nya kenceng kuat, langsung diamati beberapa hari, langsung dipanggil, akhirnya dijelaskan, Mas jangan seperti ini. Kami seluruh kampung menahan diri. Kami mengamati kalian beberapa hari karena di kampungnya ada CCTV Pak. Jadi mengamati gerakan ini, masuk ke rumah-rumah. Bukan kok nawari Injil mboten Pak. Pak tolong dibuka link ini. Jadi kalau pingin anaknya ben pinter, keluarganya bahagia, bisa diikuti link kami seperti itu. Padahal kesepakatan 3 menteri masih berjalan Pak. Mereka tetap bergerak. Walan tardu angkal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Bener-bener ada. Ayo kita rapatkan barisan. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu panjenengan pasti tepang dengan Ustadzah Dewi. Dulu juga pernah ke sini ya Bu ya. Nanti beliau juga bisa berbagi lagi, semoga menyemangati. Karena sebenarnya sebagian proyek-proyek kita ini adalah jamaah untuk membentengi saudara kita dari program pengkrisisan akidah. Itu aja pembukaan dari saya. Terima kasih. Barangkali hari ini, besok, bulan depan, bar panen, ada yang menitipkan sebagian rezekinya untuk dicatatkan sebagai pahala jariah, monggo bisa menghubungi kami seperti biasanya atau menghubungi Ustadz Edi seperti biasa dikoordinasi. Tadi juga saya dengar pakaian bekas, monggo jamaah, daripada nanti pakaian jenengan yang sudah beli kok ora dipakai dihisap nanti, ya toh, monggo bisa dikumpulkan, nanti kita koordinir, ya bisa dikumpulkan juga bisa disodakohkan. Ngoten mawon pembukaan dari saya supaya nanti kita lebih efektif dengan Ustadzah Dewi. Cukup pembukaan dari kami. Video Mas ya. Langsung ini nggih. Monggo ini disimak video distribusi Al-Qur'an di Indonesia Timur. Nggih. Oh monggo mic-nya. Sebagian Al-Qur'annya insya Allah juga titipane panjenengan. Nggih. Nyuwun doa restunya semoga perjuangan kami diridhoi Allah, semoga kami kuat, amanah dan istiqomah. Betul titipani panjenengan, dan seandainya salah satu dari kami ini meninggal dunia sepindah malih nyuwun tulung, semoga mati kami dalam keadaan husnul khotimah. Selalu juga sama. Oh profil dulu Mas Aring. Mas Aring profil dulu. Sama nanti kalau panjenengan nanti masuk surga, tolong Bapak Ibu kami juga dicari, ajak kami ke surga sareng panjenengan. Ngoten nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya mulai, monggo silahkan duduknya dirapikan. Tolong yang di belakang, yang muda-muda, yuk maju ke depan. Tantangan kita umat Islam semakin hari bukan semakin ringan, semakin hari semakin berat. Kalau penjenengan duduk di depan saja tidak mampu, bagaimana mau menghadapi para misionari? Monggo sekali lagi saya mengundang khususnya ibu-ibu yang duduk. Monggo saya tidak akan mulai ceramah. Kalau yang di belakang tidak maju, saya tidak akan mulai ceramah. Monggo yang di belakang, ibu mbak jilbab merah muda, jilbab hitam, jilbab coklat, jilbab krem, silahkan maju ke depan. Cah nomok kon maju ra gelem. Monggo bapak-bapak tidak kalah, silahkan softnya dirapikan. Yang merasa belum rapi softnya silahkan dirapikan. Pengajian niku mboten sik-sikan golek sendenan. Masih ada 2 soft yang di belakang, silahkan maju. Jenengan ndak malu toh yang mempersilahkan saya, penjenengan ndak malu. Monggo yang merasa belum rapi softnya dirapikan tanpa bicara. Kalau mau ngerasa nanti ketika pulang, mudah-mudahan. Kalau mau ngerasani saya silahkan dirasani. Pengajian kok ngatur wong linggih. Nyatanya kalau nggak diatur juga duduknya ndak bisa rapi. Islam wiwit lahir, linggih we ra iso rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang sakit gigi tur sariawan. Salam di dalam Islam itu sebuah doa. Akhlak Islam yang benar ketika didoakan orang lain untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rahmat, akhlak yang benar, kewajibannya menjawab lebih baik lagi, minimal sama. Kalau saya salamnya semangat, padahal saya tadi malam sampai di Tawangmangu 1:30 malam dari Ponorogo, saya masih semangat, penjenengan daleme mong kidul lor kono kei salam, menjawabnya malas. Kata Oma Irama derlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati ketua dan pengurus pengajian Ahad pagi sepanjang, tim Badan Wakaf Al-Quran Karanganyar Solo Raya, ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum muda, jamaah seluruhnya yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan dibarokai Allah. Tak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pagi hari ini kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, tadi sudah disetelkan profil saya. Mohon maaf saya melengkapi profil saya. Nama saya sudah disebutkan, Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Rumah saya di Solo. Saya sudah beberapa kali ke daerah Tawangmangu meniko. Alhamdulillah bulan Februari kemarin umur keislaman saya sudah 25 tahun. Saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya belajar Islam sungguh-sungguh tanggal 26 September tahun 2003. Dan saya mulai berdakwah tanggal 9 Februari tahun 2005. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini seluruh keluarga saya masih Kristen, baru saya yang dapat hidayah. Saya 3 bersaudara, adik saya yang satu sejak tahun 90-an sampai sekarang masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Dan targetnya anak-anak muda Islam. Kenapa Bapak Ibu anak-anak muda Islam? Karena mereka tahu anak muda itu generasi penerus perjuangan Islam. Penyan persanito video-video tentang Palestina. Bagaimana mereka membunuh anak-anak kecil, membunuh para wanita-wanita. Karena apa? Karena mau menghancurkan sebuah peradaban.
Supaya peradaban Islam ini hilang. Kalau anak-anak kecil mati, kalau anak-anak kecil meninggal, ibu-ibu meninggal, maka tidak akan ada kelahiran. Indonesia tidak diperangi seperti di Palestina. Tapi Bapak Ibu, tanpa kita sadar, kalau kita salah menggunakan, di tangan kita ada senjata pembunuh akidah. Tadi seperti yang disampaikan Ustadz Iwan, mereka datang dari rumah ke rumah. Mereka memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan kristenisasi. Enggak bilang yuk masuk Kristen, enggak. Buka aja web kami. Di situ ya banyak sekali materi. Anda ingin bahagia? Anda punya masalah? Anda belum dapat pasangan hidup? Mari bersama kami. Itu yang mereka tawarkan. Kenapa targetnya anak muda Islam yang dilakukan adik saya? Karena anak-anak laki kita Bapak Ibu itu akan jadi calon-calon pemimpin. Pemimpin yang terkecil adalah pemimpin rumah tangga. Yang akan mendidik istri, anaknya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Saya dalam perjalanan saya bersama Badan Wakaf Al-Quran sejak bulan Ramadan kemarin, saya menghitung sampai tadi malam ketika kami mengajak berwakaf Al-Quran, sudah 13 ibu yang mengatakan tolong saya didoakan supaya suami saya mau sholat. Artinya apa? Banyak laki-laki Islam yang semakin hari meninggalkan sholat. Mudah-mudahan tidak terjadi di Tawangmangu ini. Ya. Adik saya di dalam memurtadkan, memanfaatkan pengetahuan di dalam Al-Quran. Hei anak muda Islam, kamu broken home ya? Katanya rumah tangganya orang Islam itu sakinah, mawadah, warohmah. Tapi kenapa kamu lari dari rumah? Berarti Qur'anmu bohong dong. Nyatanya keluarga kamu enggak bahagia. Anak muda yang tidak paham Al-Quran akan berpikir, iya juga ya. Hei anak perempuan Islam, ya, ngobrolnya nanti ya Mbak. Tidak setiap hari ketemu saya. Hei anak perempuan Islam, kamu patah hati ya? Iya aja. Wong di Islam boleh cerai, di Islam boleh poligami, yang sudah suami istri aja bisa cerai. Apalagi baru pacaran, ditinggalin. Hei anak muda Islam, kamu jadi pecandu narkoba ya? Katanya ajaran Islam itu memberi solusi, memberi ketentraman. Nyatanya saat kamu putus asa, Al-Qur'anmu tidak bisa menjawab. Dicuci otaknya, dibuat benci terhadap Islam. Sampai pada akhirnya setelah brainwash cuci otak ini sukses, mulai diinstal ulang. Kalau kamu pengen bahagia, kami menawarkan bahagia bersama Tuhan Yesus.
Di Kristen, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu Bapak Ibu. Kenapa saya bisa cerita? Tahun 90-an saya sudah membantu adik saya di Bandung untuk melakukan itu. Adik saya yang perempuan tadinya menginjili di Madura, di Bangkalan Madura. Belum ada jembatan Suramadu ketika itu. Saya ketemu dia tahun 2000. Ketika itu dia masih tinggal di Bangkalan. Mes tempat yang dia tinggali dekat ketika itu dengan calon jembatan Suramadu. Pada waktu itu baru dibuat tiang pancangnya. Apa dia bilang? Mbak, kue nekat Islam. Pikiran saya, nanti kalau jembatan itu jadi, maka kristenisasi akan masuk di Pulau Madura. Enggak langsung diinjili, yuk masuk Kristen. Enggak. Mereka menggunakan berbagai cara. Saya masih ingat ketika itu adik saya bilang, Mbak, Reneo ning sore. Saya tanda tanya kenapa sore. Ternyata jam 4 sore saya diajak nyebrang dari Bangkalan ke Surabaya. Adik saya bilang, Mbak, lihat mobil iki. Ini mobil Kiai ABC. Lihat pakaiannya. Saya disuruh melihat pakaiannya. Pakai sorban seperti Ustadz Iwan. Pakai sarung, pakai koko. Begitu hampir sampai di Surabaya, adik saya bilang, Mbak, deloken mobil-mobil mau. Masih ada ndak yang pakai koko, pakai sarung? Ternyata sudah ganti t-shirt dan celana jin. Kemana mereka? Ke kafe. Minum. Bukan minum air bening. Aqua bukan. Minum bir. Kenapa saya bisa cerita? Suami adik saya keamanan di kafe itu. Nemeni minum. Sambil cerita-cerita. Lewat gaya hidup. Qadar Allah hanya membawa sampai gaya hidup, tapi tidak membawa sampai murtad. Beberapa tahun yang lalu adik saya pulang ke Solo. Dan targetnya sekarang anak-anak kecil usia TK. Saya sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja Bapak Ibu. Umur 7 tahun, 8 tahun, saya sudah dididik oleh ibu saya. Kalau hari Minggu pergi sekolah Minggu, disuruh mengajak teman-teman saya anaknya orang Islam pergi sekolah Minggu. Diiming-imingi dengan roti. Akhirnya teman-teman saya Islam ikut saya pergi sekolah Minggu. Tidak hanya pergi sekolah Minggu, tahun 70 ketika saya dibaptis jadi Kristen. Teman-teman saya kecil juga dibaptis jadi Kristen. Kenangan yang membuat sakitnya di sini apa Bapak Ibu? Sampai sekarang sakit rasanya. Pagi kami dibaptis, sore ibunya teman-teman saya yang Kristen, ibunya teman-teman saya yang Islam diundang oleh ibu saya. Syukuran, makan-makan, anaknya dibaptis jadi Kristen. Dan para ibu itu hadir
makan-makan, anaknya dibaptis jadi Kristen. Sakit. Saya tahun 2006-2007, saya dakwah di Semarang. Mulai Gunung Pati sampai Boja. Itu yang dimurtadkan anak-anak kecil dulu. Kalau orang Jawa bilang, gudel nyusu kebo. Ini terbalik. Kebone nyusu gudel. Anak-anak kecil diajak sekolah minggu. Dari les dulu. Maka bapak ibu yang ngeleske putranya. Hati-hati, jangan mau golek gratisan. Mereka dengan les pelajaran, mereka gunakan sebagai sarana. Anak-anak ini les. Guru-guru les ini berhubungan dengan guru-guru Kristen yang ngajar di sekolah-sekolah. Ketika mau ulangan tanya mengko soale opo. Anak-anak ditanya, kamu dulu nilainya bagus apa jelek-jelek? Yuk sekarang kita doakan. Kalau kamu kan berdoa sama Allah, sekarang kita berdoa, minta sama Tuhan Yesus. Diajak berdoa dengan cara Kristen. Kemudian ketika les mereka didrill dengan soal-soal yang sudah dapat dari guru-guru Kristen yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga ketika tes, anak-anak bisa mengerjakan di sekolah. Nilainya bagus. Lalu guru-guru les ini bilang, tuh kan kalau kamu berdoa minta sama Tuhan Yesus nilaimu bagus toh. Akhirnya apa? Anak-anak kecil ini dibaptis. Ketika mau dibaptis diajari ngerengek ke orang tuanya. Supaya orang tuanya juga dibaptis jadi Kristen. Ini Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi trik kristenisasi. Usia remaja. Ibu saya bilang, boleh kamu pacaran. Kalau saya pacaran sesama Kristen diputus. Padahal saya dulu ya penyanyi, ya gitaris. Pacar saya pemain organ. Wah, ideal banget sambil nyanyi yang satu gitar, yang satu main organ. Tapi ibu saya bilang, ngopo pacaran podo Kristen nih? Disuruh pacaran dengan yang non-Kristen. Tapi ibu saya sudah memberi garis. Boleh kamu pacaran dengan non-Kristen. Tapi kamu jangan masuk Islam. Itu sudah dibuat garis batas. Teman-teman saya Islam yang tadinya rajin sholat, rajin ke masjid, setelah bergaul dengan saya tidak sholat, tidak ke masjid. Saya perempuan sendiri, Kristen sendiri. Karena saya SLTA, saya sekolah saya di STM. Saya ngambil jurusan listrik. Saya sekolah saja, saya milih sekolah itu pakai misi. Saya mikir kalau saya sekolah SMA, saya enggak cantik, saya kalah dengan anak-anak perempuan yang cantik. Maka saya tidak bisa melakukan penginjilan. Maka saya sekolah di STM. Saya cantik sendiri satu kelas. Karena sekolah saya STM, jurusannya listrik. S1 saya listrik dan mesin, S2 saya studi Islam. Kalau saya sekolah SMA, saingannya banyak. Saya nggak bisa dapat, mungkin ranking 10 ke sana. Saya sekolah di STM, saya ranking 1. Saya dapat beasiswa. Dengan beasiswa itu saya gunakan untuk melaksanakan misi Kristen yang namanya Amanat Agung Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah
Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka setiap orang Kristen itu misionari. Ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Mereka merasa menjadi pelaksana amanat agung. Dan ketika berhasil mengajak domba sesat, kita ini sama orang Kristen disebut domba sesat. Wedhus keblasuk. Ketika bisa memurtad, ketika bisa mengajak domba sesat, maka upahnya besar di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka orang Kristen getol untuk mengadakan kristenisasi karena kepengen masuk surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal setelah saya masuk Islam, saya mendalami kristologi, ternyata itu ayat palsu. Ayat itu tidak ada di Alkitab orang Kristen sebelum abad keempat. Baru ditambahkan di abad keempat untuk mengkanter Injil Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Maka kalau ada penginjil masuk sepanjang, panjenengan harus bisa bilang, woconen Alkitabmu. Ya, kene iki sepanjang wong Jawa dudu Bani Israel. Pertanyaannya wani apa ora? Oke rawani. Cuman kasak kusuk. Yeah. Kenapa Kristen benci sekali kepada Islam? Karena hanya ajaran Islam yang bisa membongkar kesesatan mereka. Mereka menulis di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, mereka menulis dengan tangannya sendiri dan itu dikatakan dari Allah. Tadi Injil Matius 28 itu berhentinya ayat 15. Sama para bapak-bapak gereja zaman dulu diteruskan ayat 16 sampai 20. Ya. Yang 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saya sekolah di STM, dapat beasiswa, beasiswa itu saya gunakan untuk sarana menginjili. Ya. Teman-teman saya Islam, ketika saya Natalan, saya ajak pesta Natal. Padahal kalau pesta Natal itu makan babi. Teman-teman saya Islam saya ajak makan babi. Ya. Coba rasain sedikit. Mengkoyen muntah berarti haram. Kalau ndak muntah berarti halal. Bukannya ngerasain sedikit tapi keterusan. Saya malam tahun baru Masehi, tahun baru kita itu tahun baru Hijriah. Tahun baru Masehi itu punyanya orang Kristen. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut agama Masehi. Dan orang Kristen merayakan dengan kebaktian. Itu hak mereka, lakum dinukum waliyatin. Lah ngopo wong Islam dadak Happy New Year? Aneh tapi nyata. Ya. Malam tahun baru Masehi, saya sama teman-teman saya Kristen beleh asu. Teman-teman saya Islam saya ajak mangan iwak asu. Tak apu singgo obat gatal.
sing gatel lambene gragas. Usia menikah Bapak Ibu, saya menikah sama ketua pengajian loh, ndak ben-ben loh. Ketua pengajian dan dia aktif di kegiatan mahasiswa Islam. Bisa saya murtadkan. Triknya apa? Pacaran beda agama. Rungokno cah wedok-wedok, ojo asik dolanan HP terus. Ya. Cah wedok Islam ki angger dilokke, kamu cantik tik 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 wes jeleme sesak. Ya. Ingat Bapak Ibu, sekitar tahun 2005-2006 di Pasar Karanganyar ditemukan ya, syarat untuk lulus untuk ujian skripsi sekolah teologi yang ada di Tawangmangu. Syaratnya apa? Satu mahasiswa harus bisa memurtadkan 5 orang. Di kalangan anak muda, treknya pacaran beda agama. Kalau anak-anak muda kita tidak terlatih, anak muda Kristen dilatih. Saya sebelum masuk Islam, saya sudah bisa baca Al-Fatihah. Apal Al-Fatihah. Mereka dilatih. Yang laki-laki dicari yang ganteng, yang wajahnya celing. Dilatih. Bisa bilang assalamualaikum uhti. Astagfirullah. Yang perempuan dicari yang cantik-cantik. Ya. Sampai sandinya ada sandinya bawang putih, ya, sandinya air mata, itu sandi-sandi di dalam memurtadkan anak-anak muda Islam. Ning cah nom Islam kian kon pengajian dolanan HP terus. Ya. Pada anak muda Islam ini jadi target. Mereka sandinya seperti itu. Targetnya, ya, ada yang targetnya anak kiai, anak tokoh, anak takmir masjid. Ini dipilih yang bisa memenuhi target itu. Ada lagi yang targetnya wes anak-anak muda Islam yang gaul. Lewat pacaran beda agama. Salah satu triknya hamilisasi dan hamilisaya. Yang laki-laki melakukan hamilisasi, yang perempuan melakukan hamilisaya. Tapi saya belum sampai hamilisaya, yang ketua pengajian sudah masuk Kristen. Kasus itu terjadi di Weleri, terjadi di Sragen. Ya. Anak laki-laki Islam rajin ke masjid dilalah kok ya culun. Sing cah wedok Kristen dilalah anak dipilih anake wong sugih, gaul. Mendekati aktivis masjid. Enggak tahu gimana akhirnya pacaran. Akhirnya si anak perempuan Kristen hamil. Setelah hamil mau tanggung jawab, si Kristen bilang, aku mau kamu tanggung jawab kalau kamu masuk Kristen. Kalau enggak usah. Tapi aku akan cerita ke seluruh dunia bahwa orang Islam menghamili dan tidak tanggung jawab. Ya. Saya pagi ini enggak menyampaikan Bapak Ibu sholat itu pahalanya berapa. Saya tidak menyampaikan tazkiyatun nafas. Saya menyampaikan trik-trik kristenisasi. Karena semakin ke sana kristenisasi itu semakin marak.
dengan berbagai polanya. Bahkan sekarang mereka melakukan kristenisasi menggunakan ayat Al-Quran. Idul Adha dimanfaatkan sama mereka. Ndi neng Quranmu muni Ismail sing dikurbankan. Sementara di Alkitab bunyinya Iska. Yang tidak paham mikir iya juga ya. Orang Kristen bilang Al-Quranmu bilang kamu harus mengimani Taurat, Zabur, Injil. Maka kamu harus menerima Alkitab kami. Orang Kristen orang Islam yang tidak paham mikir iya juga ya. Dan masih banyak trik-trik yang lain termasuk mereka masuk dalam pemerintahan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, saya ketika sebelum Ramadan, Ustadz Erlan selaku manajer BWA Solo Raya, WA saya, Bu Dewi mau silaturahmi. Kemudian beliau ke tempat saya, cerita tentang Al-Quran, tentang wakaf Al-Quran. Saya langsung tertarik. Kenapa Bapak Ibu? Kristenisasi ini sukses karena apa? Karena banyak orang Islam belum paham Al-Quran. Apal tapi tidak paham. Ini buktinya apa? Masih banyak orang Islam mengucapkan selamat Natal. Padahal majelis ulama sudah mengatakan haram mengucapkan selamat hari raya agama lain. Tapi yang nolak itu justru dari umat Islam sendiri. Ketika umat Islam mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus, maka kita sudah menentang Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus, berarti menduakan Allah. Menduakan Allah itu musyrik. Dosa musyrik tidak terampuni kalau sampai mati tidak mau tobat. Pengalaman saya dakwah di Tulungagung, 20 kilo ke selatan Tulungagung, itu mau dibikin desa Al-Quran. Ketika itu saya ceramah menyampaikan trik kristenisasi. Pimpinannya seorang kiai mengatakan begini, oh gak oleh ya ngucapke selamat Natal ki gak oleh ya punyai. Saya bilang gak boleh. Sampai nojo mulai saiki ya, hotelnya tak tambahi, tak bayari. Sampean mulai sesok tak kumpulno kiai-kiai kene. Sebab kiai-kiai kene ki ngucapke selamat Natal. Itu sekelas kiai. Ada lagi yang mengatakan selamat Natal, selamat atas lahirnya anak Tuhan. Balik Quran surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan polisi, dipenjara karena ketika ceramah mengatakan kalau Tuhan punya anak, rumah sakitnya di mana? Sing lapor ke malah wong Islam dibantu wong Kristen, aneh tapi nyata. Ini. Ya. Maka ketika saya merenungkan mau melawan kristenisasi pakai dana, kalah kita. Kenapa? Karena mereka taat dengan perpuluhan. 1/10 dari penghasilannya setiap bulan disetor ke gereja. Belum kotak persembahan. Kalau kita kotak infak, mereka kotak persembahan tiap minggu. Kalau awake dhewe kadang-kadang kotak infaki masih banyak recehan 500 rupiah, 1000. Mereka tuh minimal 5.000.
Saya tahun 2007 ngisi pengajian di Kudus. Orang terkaya kedua di Kudus itu orang Kristen. Tahun 2007 perpuluhannya ke gereja yang disetor 50 juta. Kalau ngandani wong lanang Islam ki yo angel, khususnya sing rokok. Tahun 2005 Sekjen kami Arimatea Pak Diki Chandra menemukan bukti setoran dari pabrik rokok terkenal di Indonesia yang keuntungannya disetor ke gereja. Dan kalau di gereja salah satunya untuk dana diakonia. Dana diakonia itu dana sosial antara lain untuk pemurtatan. Rak berarti wong rokok ki bantu wong murtad toh. Ngono dikandani wangele setengah mati. Ya. Banyak wong Islam ahli hisab. Ya. Ini Bapak Ibu. Maka mereka punya dana, mereka punya jaringan. Walaupun sedunia ini aliran Kristen itu ada 3.000. Tapi ketika menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Lah awake dhewe. Saya ngomong tentang kristenisasi, ada jamaah yang pulang pengajian kok ngelek-elek agama liyane. Tanggoku sing Kristene karo aku apik lho. Dek bakdo aku dikirimi sirup, dikirimi monde. Iya. Nanti ya Natal dek ngucapke selamat Natal. Mereka punya trik. Mereka punya jaringan, mereka punya dana. Saya ini sudah bergerak masalah kristenisasi. Tapi rasa-rasanya capek. Kenapa capek? Ya. Alhamdulillah saya ini alhamdulillah saya dimotivasi terus sama suami saya sekarang. Jangan lelah dalam dakwah. Karena apa? Ngajak untuk membentengi masalah kristenisasi. Wangel. Cari dana untuk bangun masjid gampang. Tapi cari dana untuk dakwah itu susah. Maka ketika Ustadz Erlan menawarkan kepada saya untuk bergabung bersama dengan BWA Wakaf Al-Quran, saya kemudian mohon sama Allah, ya Allah kalau ini baik buat saya mudahkan, tapi kalau tidak singkirkan. Ternyata luar biasa itu jawaban Allah. Saya kaitkan dengan beberapa tahun yang lalu ketika saya dakwah, safari dakwah di Ternate. Di pulau-pulau kecil sekitar Ternate itu, namanya mu'alaf itu sudah 30 tahun belum bisa sholat. Karena apa? Karena tidak ada yang ngajari. Cari dai tinggal itu susah. Kalau misionari itu gampang karena mereka digaji dari gereja. Saya pernah ngisi pengajian di Nyumantono sana. Ustadz ngajari ngaji, dia nunggu masjid sekalian, anaknya telu, mukafa'ahnya sebulan 500.000. Saya bilang sama jamaah, kalian dolim. Ya. Kalau misionari ke pulau-pulau kecil gampang karena digaji sama gereja. Tapi ini tadi loh, 30 tahun gak bisa sholat. Karena apa? Tidak ada ustadz yang ngajari sholat. Tidak ada pembinaan. Apa meneh arep ngaji. Untuk dapat Al-Quran aja susah. Ketika itu saya diundang dalam rangka peresmian Mu'alaf Center. Yang kemudian di backup oleh Basnas. Tapi setelah ketua Basnasnya ganti, pembinaan mu'alafnya juga keteteran lagi. Ini Bapak Ibu, padahal saya masuk Islam, saya menemukan kunci kalau mau masuk surga, itu Google Map-nya Al-Quran.
bulan Januari, ya, bulan Desember 98, ketika puncak keputusasaan saya Kristen tidak pernah ke gereja karena galau dengan ajaran Kristen. Semakin saya pelajari Kristen, semakin bingung. Sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Kalau di Kristen Tuhannya 3, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di Katolik 4, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria. Makanya kalau daerah Tawangmangu ini mau dibikin Gua Maria, ayo ditolak. Mereka dalihnya untuk rekreasi, tapi itu sebetulnya upaya untuk katolikisasi. Dan mereka memanfaatkan masyarakat sekitar yang muslim untuk jadi benteng. Supaya tidak digusur. Dengan jalan apa? Suruh jadi tukang parkirnya. Suruh jualan di sekitar tempat itu. Kalau tidak percaya penyan tindak posarang sana di Kediri. Bahkan ada kaligrafi tulisan Arab tapi isinya doa Bapa kami. Mau digusur enggak bisa. Orang Islam sekitar itu diuntungkan kok dengan adanya Gua Maria. Maka kalau di sini ada bribek-bribek mau dibikin Gua Maria, ayo umat Islam sini nolak. Ya. Di Katolik 4, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria. Di Kristen saya mencari perintah beragama Kristen, enggak ada. Di Katolik nyari perintah beragama Katolik, tidak ada. Jadi jangan pernah menyamakan Islam dengan agama yang lain. Setelah di puncak keputusasaan saya pergi ke toko buku Kristen. Niatnya beli buku Kristen untuk menguatkan iman Kristen saya kembali. Tapi aneh tapi nyata. Di toko buku Kristen justru saya ketemu buku Islam. Kalau dari kecil saya didoktrin boleh bergaul sama orang Islam, tapi jangan masuk Islam. Ketika saya tanya kenapa, dikatakan Islam agamanya orang bodoh. Dikatakan Islam agamanya orang malas. Dikatakan Islam agamanya orang miskin. Tapi setelah saya membaca buku ini, ternyata orang pintar itu Islam yang mau belajar Al-Quran. Kenapa dikatakan agamanya wong bodoh? Lah wong jelas ayatnya. Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutan. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang beriman. Lah kok isih akeh wong Islam sholatnya setahun pindho. Idul Fitri sama Idul Adha. Dijelaskan di sini cara berpakaian. Jelas-jelas julurkan jilbabmu ke dadamu. Lah kok angger kondangan, angger jagong, jenenge ibu-ibu nganggo jilbab bunuh diri. Ben kalunge ketok. Kok ya masih banyak menjelang 17 Agustus wong wedok Islam yo gaene melu pengajian nganggo training metetet nyilih kaose anake jilbabe anake mong butuh melu lomba senam gek neng latare kelurahan wes mau senam ndak dilarang wong saya ya senam untuk menjaga kebugaran tubuh saya senam neng gelo ruangan sing weruh mau wong wedok tok. Maka kenapa dikatakan agamanya orang bodoh? Bukan karena ndak kuliah. Wong Islam kuliah S1, S2, S3 sekarang itu keranjangan saking oke. Tapi kenapa dikatakan agamanya orang bodoh? Semua urusan hidup ada di dalam Al-Quran ini. Tapi enggak mau mempelajarinya karena malas.
Akibatnya jadi miskin pengetahuan agama. Ketika miskin pengetahuan agama, betapa mudah memurtadkan orang Islam. Gara-gara beras, gara-gara supermi, gara-gara suparmi, gara-gara suparman, gara-gara beasiswa, gara-gara kedudukan, orang Islam murtad. Ya. Setelah saya membaca buku ini berkali-kali dan saya diskusi dengan seorang ustadzah, saya tanya, "Ustadzah, saya Kristen, saya mencari perintah beragama Kristen mulai umur 13 tahun. Sekarang umur saya 37 tahun ketika itu. Saya enggak ketemu, ada enggak perintah beragama Islam di dalam Al-Quran?" Dijawab Quran surat Ali Imran ayat 102. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya setiap kali saya membacakan ayat itu, saya memotivasi diri saya dan saya mohon sama Allah agar saya tetap Islam sampai mati. Saya tanya, kenapa harus Islam sampai mati? Dijawab dari Quran surat Ali Imran ayat 85. "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Selain Islam, Kristen bukan Islam, Hindu bukan Islam, Katolik bukan Islam, Konghucu bukan Islam, Buddha bukan Islam. Allah memberi info ditolak. Coba toneng Indonesia ini banyak pejabat sekaligus penjahat. Penjahat akidah. Demi jabatannya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama masuk surga. Ayat Al-Quran diralat. Padahal Allah ngendika selain Islam ditolak. Kenapa ditolak? Dijawab dari Quran surat Ali Imran ayat 19. "Inna dina indallahil Islam." Indallah, milik Allah itu Islam. Akhirnya saya nyerah. 24 tahun mencari sebuah kebenaran. Agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga? Ternyata jawabnya hanya Islam. Februari 99 saya syahadat. Ujian saya luar biasa. Singkatnya, karena kita dibatasi waktu, tahun 2003 saya ditanteng orang tua saya, "Kue nekat Islam apa balik Kristen?" Saya katakan nekat Islam. Apa kata ibu saya? "Ya nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu." Saya lahir 13 Oktober 62, di total sampai Agustus 2003 dan harus saya kembalikan. Karena saya sudah menemukan satu-satunya jalan menuju ke surganya dengan Islam. Dan saya sudah menemukan bahwa cinta pertama itu pada Allah. Saya berani bersyahadat, maka saya kembalikan harta orang tua saya. Dan janji Allah ditepati. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Siapa Dewi Purnamawati kok bisa sampai di sini ceramah nenggone ngarepe ustadah sing ilmunya lebih tinggi dari saya? Allah yang memberi kesempatan lewat BWA, lewat pengurus pengajian. Ilmu saya belum seberapa dibanding penjenengan. Diteguhkan kedudukannya, ditolong sama Allah. 2003 harta saya diminta orang tua saya. 2007 ada ahniak minjemi saya uang 200 juta suruh bikin rumah dan beli mobil. 2004 saya resmi kena PHK, pemutusan hubungan keluarga. Sama mbah saya tidak diakui cucu. Sampai meninggal mbah saya dari pihak ibu saya tidak mau mengakui saya sebagai cucu.
Oleh orang tua saya tidak diakui anak. Juli 2023 yang lalu, saya safari dakwah ke Pulau Lombok. Saya sempatkan pulang ke rumah orang tua saya. Orang tua saya umurnya sudah 80 dan 83. Saya berpikir kalau mereka nggak dapat hidayah, terus bagaimana? Jangankan masuk rumah, masuk halaman saja nggak bisa karena digembok. Orang tua saya mengatakan kalau saya tetap Islam sampai mati saya bukan anaknya. Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Oleh Pak De Bude, om tante saya tidak diakui ponaan. Oleh anak kandung saya satu-satunya dari pernikahan saya yang pertama, saya tidak diakui ibu. Saya sudah 20 tahun. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suara anak saya sudah 20 tahun. 20 tahun yang lalu malam 27 Ramadan, anak saya tanya, "Mama, nekat Islam atau balik Kristen?" Kalau nekat Islam, saya katakan nekat Islam. Kata anak saya, kalau nekat Islam mulai detik ini kamu bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Harta sudah, keluarga sudah, keluarga saya, ibu saya dan adik-adik saya baru menerima saya secara fisik. Tapi mereka mengatakan kami tidak bisa menerima selaku keimanan, agama sampai kapanpun tidak bisa. Baru tanggal 9 Juni kemarin ketika suami ibu saya meninggal. Mereka tidak bisa menerima keislaman saya. Harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa saya. Nyawa pun sudah berkali-kali diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya. Tapi kenapa saya tetap Islam? Karena saya punya kesempatan belajar Al-Quran. Tapi tidak demikian dengan saudara-saudara saya yang di pedalaman. Mereka yang para mu'alaf. Betapa sulitnya mereka mendapatkan Al-Quran. Bapak Ibu, alhamdulillah ada badan wakaf Al-Quran yang berkontribusi menolong agama Allah dengan mendistribusikan Al-Quran. Penyan Persani betapa susahnya jalan yang harus dilalui untuk mendistribusikan Al-Quran. Silahkan Penyan Persani sebentar tayangan dari Badan Wakaf Al-Quran tentang distribusi Al-Quran. Yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil, terluar, yang jarang dikunjungi orang, ini dihadir oleh BWA karena terpanggil dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya dan kemudian juga kalau di sini cuman juz 30 nih dan tidak ada lagi kita lihat
di depan dan di belakangnya sudah sangat memprihatinkan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada Wakif BWA. Sahabat wakaf yang insya Allah dirahmati Allah, siang ini saya Ibu Dewi Purnamawati bersama tim Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya dan Jakarta. Kami sedang ada di Desa Mongkrong, desa terakhir sebelum Puncak Merbabu, kecamatannya Ampel, kabupatennya Boyolali. Di mana di daerah Boyolali itu banyak terjadi pemurtatan, banyak sekali mereka-mereka yang berusaha mempengaruhi masyarakat untuk meninggalkan Islam. Maka sebelum itu terjadi, kami mengantisipasi dengan mengirimkan Al-Quran. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat. Ya Bapak Ibu, penyanyi sudah mirsani betapa perjalanan untuk mendapatkan Al-Quran begitu susahnya. Sementara penyanyi mendapatkan Al-Quran di sini begitu mudahnya. Padahal kalau mereka nggak paham Al-Quran, mereka mudah dimurtadkan. Misionari datang ke tempat seperti itu mudah. Mereka punya helikopter, mereka punya uang, mereka punya beras, mereka punya susu, mereka punya dana. Betapa mudah mereka memberikan Alkitab. Alkitab itu ditranslate dalam berbagai bahasa sesuai dengan suku-sukunya. Bahkan dibuat Alkitab bentuk komik supaya orang mudah mempelajarinya. Sementara kebutuhan Al-Quran tiap tahun di daerah-daerah seperti itu 6 juta. Kementerian Agama hanya bisa memenuhi 2 juta. Maka mereka menggandeng Badan Wakaf Al-Quran. BWA nggak bisa tanpa dukungan penjenengan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya pagi hari ini bukan menghimbau, tapi saya ngajak ayo bantu saudara-saudara kita yang di pedalaman. Sesama Muslim itu seperti satu tubuh. Kalau bagian tubuh yang lain lemah, ayo yang kuat menguatkan. Kasihan kalau sampai mereka dimurtadkan sementara penjenengan di Tawangmangu ini diberikan Allah keberkahan, ladang yang luar biasa. Diberikan kemudahan mendapatkan Al-Quran, dimudahkan untuk pengajian. Monggo Bapak Ibu, hadiah yang terindah adalah Al-Quran. Penjenengan memberi hadiah Al-Quran. Kemudian ada ustadz yang mengajarkan membaca Al-Quran. Yang dapat Al-Quran karena diajari baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran grotal-gratul, dia dapat pahala. Ustadz yang mengajarkan Al-Quran grotal-gratul, ya tadi sehingga bisa membaca grotal-gratul, dapat pahala. Tapi pahala yang terbesar adalah dari penjenengan yang membuat mereka bisa membaca Al-Quran. Sekaligus penjenengan membantu kehidupan para ustadz-ustadz di pedalaman. Ustadz-ustadz di pedalaman membutuhkan biaya hidup. Mereka membina para mu'alaf. Mereka membina masyarakat di pedalaman yang jauh dari kota. Pagi ini Bapak Ibu, saya mengajak monggo berwakaf Al-Quran. Satu Al-Quran nilainya 150.000. Jangan berpikir 150.000 itu mahal. 150.000 itu biaya, termasuk biaya untuk mengirimkan Al-Quran.
termasuk biaya pembinaan, menghidupi para ustadz-ustadz yang membina, yang mengajarkan membaca Al-Quran. Itu termasuk ketika panjenengan berwakaf Al-Quran, membentengi saudara-saudara kita dari pemurtatan. Mereka targetnya belum terpenuhi. Target mereka tahun 2020 Indonesia mayoritas Kristen. Karena belum mayoritas, mereka tetap berusaha bagaimana Indonesia mayoritas Kristen. Maka tugas kita membentengi melalui Al-Quran ini. Monggo Bapak Ibu, bisa panjenengan hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal, pasangan hidup suami istri kita yang sudah meninggal, atau anak-anak kita yang sudah meninggal. Monggo saya mengundang Bapak Ibu untuk berwakaf Al-Quran. Jangan takut miskin Bapak Ibu. Bulan yang lalu ketika saya ngisi pengajian di Boyolali seperti ini, ketika saya tawarkan 100 Al-Quran tidak ada yang maju. Ketika saya tawarkan 50 Al-Quran, ada seorang ibu yang sangat-sangat sederhana. Pakaiannya dengan panjenengan saja bagus panjenengan. Dia maju dan dia katakan, saya wakaf 50. 50 apa? Saya bilang, 50 Al-Quran. Saya ini buruh pabrik, buruh harian. Nanti setiap saya gajian mingguan, tak kumpul untuk nyicil Al-Quran. Dia bilang doakan supaya suami saya mau sholat. Suami saya kalau disuruh sholat ngamuk. 50 Al-Quran. Itu hari Sabtu. Hari Ahadnya saya ngisi pengajian di Ponorogo, di Almanar. Selesai saya ceramah, ada seorang ibu yang nangis di dada saya. Beliau bilang, Bu Dewi, alhamdulillah. Pekan yang lalu panjenengan ke Ponorogo dan saya wakaf Al-Quran. Alhamdulillah setelah itu suami saya yang tadinya tidak mau sholat, sudah mau sholat di masjid walaupun belum rutin. Dibayar tunai sama Allah. Maka monggo Bapak Ibu, pengen ditolong Allah, tolong agama Allah. Dengan harta kita, ketika kita mampu, dengan apapun yang ada pada kita, monggo. Monggo saya mengundang siapa yang mau berwakaf 100 Al-Quran, silahkan maju. Ini bukan dalam rangka riak, pamer, tapi untuk memotivasi. Biasanya kalau belum ada yang motivasi itu, satu maju, belum ada yang mau maju. Monggo siapa yang mau berwakaf 100 Al-Quran. Ya. 100 Al-Quran nilainya 30. 100 Al-Quran nilainya 15 juta. Nggih, monggo jamaah seperti dulu barangkali. 100 Al-Quran nilainya 15 juta. Satunya 150 barangkali yang tergerak, bulan ngarep aku panen. Kalau 50 Al-Quran bisa monggo, mau 15 juta monggo. Seperti biasa juga, enggak hari ini juga enggak apa-apa. Mungkin 2 bulan lagi, mungkin pas panen bertahap, enggak apa-apa. Yang penting ada niat dulu, monggo. Karena niat baik itu sudah dicatat kebaikan. Inilah kemurahan Allah. Monggo, barangkali, monggo Bapak, Ibu. Monggo, pagi ini panjenengan berniat dulu. Enggak bawa uang Bu Dewi, niat dulu. Niat saja sudah dicatat. Kita enggak tahu umur kita loh ya. Dilalah kita meninggal, ini sudah jadi deposito pahala. Dan investasi Al-Quran itu tidak ada bodongnya. Suaminya teman saya investasi batu bara kapusan 10 M. Belum kapok investasi lagi properti. Kemarin saya di Magetan ditelepon Bu Dewi sambil nangis, beliau bilang suami saya tidak ada kapoknya. Investasi lagi properti 2 M hilang kapusan. Investasi Al-Quran enggak ada hilangnya. Sampai meninggal amal jariah masih mengalir. Monggo 100 Al-Quran, ibu-ibu.
Monggo barangkali berkenan Tidak Bapak-bapak harus bisa maju. sekarang. Monggo. Bisa Ibu-ibu maju, ditransfer, bisa diambil petugas, mau dibayar sebulan lagi monggo, 2 bulan lagi monggo, 3 bulan lagi monggo, bar panen sayuran monggo. 100 Al-Quran Bapak-bapak, Ibu-ibu silahkan maju ke depan. Langsung naik mau yang berkenan monggo ibu-ibu. berwakaf 100 Al-Quran. Monggo. Niat enggak apa-apa Bapak Ibu seperti Niat biasanya. dulu. Hanya kerentek Monggo, aja Bu. Bapak, seperti biasanya monggo. Yang berkenan, yang punya kelonggaran, yang yakin, ya, yang yakin besok masih hidup monggo. Ya. Monggo. Monggo Bapak Ibu. 100 Boleh Al-Quran. naik Bapak-bapak naik sini boleh. Senilai nanti ibu-ibu 15 sebelah kanan. juta. Enggak harus dibayar sekarang. Mau dicicil 10 Al-Quran berarti 10 bulan, silahkan. Monggo. Papua butuh 200.000 Al-Quran dan nanti akan dikirimkan bulan Desember. Agustus September insya Allah dikirim ke Sulawesi Tenggara. Monggo yang mau investasi 100 Al-Quran senilai 15 juta. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ini cepat. Monggo ibu. Monggo. Maju aja enggak usah malu. Tidak malu monggo. Monggo Bapak, enggak Monggo. apa-apa. Bukan riak. Bukan riak, Bukan monggo. riak, monggo. Yang berkenan, Monggo. monggo Bapak juga bisa Bapak nanti Bapak di sini atau Bapak ibu, boleh. monggo. Nanti ada Enggak cendera usah mata dari malu, kami. monggo. Belum selesai loh ya. Monggo. Berat. Oke, kalau berat saya turunkan 50 Al-Quran senilai 7,5 juta. Monggo silahkan. Monggo, ada Monggo, Bapak, Bapak. Ibu. Ibu, Sama, bertahap boleh, nyicil boleh, pokoknya niat aja dulu. Ya monggo, 7,5, jangan ragu-ragu insya Allah. gelang Monggo. penjenengan besok kalau sedo nggak dipakai. Mobil Alphardnya ditinggal di rumah, Diwariske pun. diwariske. Ya. Rumahnya nggak dibawa juga, tapi amal jariah itu mengalir terus. Monggo Bapak Ibu. Ya. Saya sudah membuktikan loh ya, bermuamalah sama Allah itu nggak ada ruginya, diganti sama Allah. Harta saya diminta orang tua saya tahun 2003, tahun 2007 ada ahli yang minjemi saya supaya saya punya rumah. Saya kalau lihat rumah saya sekarang nangis, nggak mungkin punya rumah kayak gitu. Ya. Monggo 50 Al-Quran senilai 7,5 juta, mumpung masih diberi Allah kesempatan. Monggo, ibu-ibu. Bisa maju monggo ke sini Pak, ibu-ibu Monggo, barangkali. Bu. Mumpung masih ada waktu Monggo monggo. Bu. Ibu, monggo. Keputusan 50. ada di tangan kita, kita nanti mau selamat atau enggak. Monggo ibu yang di Monggo, belakang, Pak. Monggo. silahkan maju. Monggo ibu yang di belakang yang mau 50 Al-Quran silahkan maju. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Silahkan ibu maju ke depan. Monggo Bu, maju Bu. Nah, Monggo, nanti Ibu. kasih contoh. Nggih. Ya. Ini bukan riak Bapak Ibu. Kalau gara-gara satu orang ada yang termotivasi, Monggo. insya Allah itu juga jadi jariah. Ini bukan riak. Nggih. Monggo siapa Bukan lagi riak. yang mau 50 Boleh. Al-Quran? Bapak-bapak ibu-ibu? ada Pak, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada yang mau maju mungkin. Monggo, 50 ibu-ibu. mushaf. Seperti Yang biasa mau Pak. 50 Al-Quran, monggo. Ibu, Bertahap boleh. 50 Al-Quran, 2 bulan lagi Ibu. boleh. monggo. Transfer Monggo ibu, bisa. tindak sini, monggo. Atau kami nanti ke rumah Monggo. panjenengan juga bisa. Ada monggo. lagi Bebas, ibu-ibu Bu. yang mau menemani ibu ini 50 Al-Quran, monggo. Tidak harus dibayar sekarang, niat dulu. Ya, monggo. Niat aja dulu, niat tok ya. 50 Tat. Al-Quran. Monggo. Ya. Monggo, ada ibu-ibu Monggo ada lagi. yang lain, monggo. Monggo ibu. Dipikir-pikir abot gelange apa abot Qur'ane gitu ya. Monggo ibu, mumpung ada kesempatan Allah memberikan kita umur. Monggo bapak-bapak. Ya. Ada bapak. Monggo. Kalau masih berat sekalian mendampingi ibu-ibu, mendampingi ibu ini. Turun lagi 20 Al-Quran senilai 3 juta, monggo. Yang mau berinvestasi 20 Monggo, Bapak. Al-Quran senilai 20 Al-Quran. senilai 3 juta, monggo silahkan maju. Ibu,
Cek. Monggo, alhamdulillah. Nggih. Ada lagi monggo, baru 2. Nggih. Monggo. Monggo 20 Monggo, mushaf 20 berarti total 3 Al-Quran, juta. Monggo 20 Bapak. mushaf Dari Al-Quran, jamaah monggo. ada, Bapak-bapak ada mungkin. Monggo, Boleh. ibu-ibu. Monggo Pak, boleh. Monggo Bu, Monggo. 20 Al-Quran. Nggih. Monggo Bapak. Habis Dari Bapak ada. Habis panen nanti boleh 20 Al-Quran untuk saudara kita di pedalaman. Ya, mereka menantikan kiriman Al-Quran. Dari Bapak-bapak kita. ada. Ibu-ibu Monggo, sudah ada Ibu. yang maju Pak, monggo Pak. Monggo. Niat aja dulu seperti biasa, enggak harus hari ini, kapanpun boleh. Monggo Ibu yang di Kapanpun belakang. boleh. Yang Saya penting enggak, punya ini niat. terbatas, Dan saya sebelumnya mau ke kita belakang juga enggak bisa. Monggo matur nuwun Ibu-ibu. sangat, monggo Bapak ada. Tidak harus dibayar sekarang. Monggo ibu-ibu yang di belakang. Monggo Bu, lagi bisik-bisik. Ayo aku arep awakaf opo ora? Monggo, mumpung kesempatan. Bisa diatasnamakan satu keluarga. Suami, anak, monggo. Monggo. Monggo Ibu. Monggo jamaah, jadi di Al-Qur'annya nanti akan ada nama wakifnya, akan kita cantumkan. Kalau 10 mushaf nanti 10 anggota keluarga juga bisa. Oh monggo Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Bapak yang lain nyusul Bapak, monggo. Monggo yang lain, Ibu yang lain. Supaya nanti Agustus September, mudah-mudahan Al-Quran dari penjenengan ada yang dikirimkan ke Sulawesi Tenggara, monggo. Monggo mumpung nanti Agustus September kita mau Sulawesi. Pekewo, berat, turun lagi sudah 10 Al-Quran senilai 1,5 juta. Monggo silahkan, yang mau alhamdulillah silahkan Ibu. Monggo silahkan, yang mau 10 Al-Quran senilai 1,5 juta. Monggo silahkan, alhamdulillah. Ini Mas Santoso ini luar biasa, ini murid saya dulu ya. Beliau alhamdulillah ya, penggerak Jadi, monggo. pengajian ini ya. Nanti dicantumkan atas nama Monggo, siapa, atas nama yang siapa. mau Monggo, 10 Pak. Al-Quran silahkan maju ke depan. Ibu monggo 10 Al-Quran 10 silahkan Al-Quran maju boleh, Al-Quran. 20 Al-Quran boleh. Ya monggo. 50, 10, 50, monggo, kapanpun 20, boleh. 10 Al-Quran silahkan maju ke depan. Monggo, Monggo. monggo Bu. Wal Monggo. asr innal insana Monggo. lafi khusr. Monggo. Monggo Ibu. 10 Al-Quran. Monggo ibu-ibu yang di belakang 10 Al-Quran. Senilai 1,5 juta. Monggo, ada lagi? Monggo Bapak-bapak ada lagi. 10 Al-Quran Monggo. boleh, 20 Al-Quran boleh. Kapanpun Pak, enggak apa-apa. Kapanpun Bu, Kita nggak hanya harus sekedar ngajak sekarang. aja. Monggo. Kita Ya. Bisa sebulan lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi. Mau di cash ya alhamdulillah. Monggo ibu-ibu yang di belakang. Ya. Monggo, kami menunggu. monggo ada Bapak-bapak. Cukup ini? Nggih. Oke, enggak apa-apa, nanti bisa ngubungi teman-teman misalkan wah Oh, izin pekewo. sebentar. Monggo. Mungkin sekalian saja. Ada yang mau 5 Al-Quran senilai 750.000. Silahkan maju ke depan. Monggo sekalian. Sekalian 5 Al-Quran. Monggo yang Sekalian berani maju. 5 Al-Quran, yang J. berani. Sekalian. Yang berani. Ya, 5 Al-Quran sekalian. Monggo maju ke depan. Monggo. Bapak, Monggo Ibu 5 Al-Quran. Monggo ibu-ibu yang mau 5 Al-Quran sekalian maju. Yang mau 50, Kan artinya 20, 10, 5 silahkan maju. Monggo. Monggo. Sekalian. Iya, silahkan Ibu maju ke depan. Monggo. Monggo. Cek. Silahkan. Iya. Monggo yang mau monggo 5 5, Al-Quran 10, 750, 5 Al-Quran Monggo. 750, monggo maju 750. Bapak. Itu juga sama, boleh hari ini, Monggo. boleh bulan depan, 2 bulan lagi. boleh. Dicicil boleh. Ada lagi? Saya tunggu. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Saya doakan Ya, terima kasih. mudah-mudahan dengan berwakaf Al-Quran Allah memudahkan usaha penjenengan, diganti rezeki lebih banyak dan berkah. Mudah-mudahan keluarga penjenengan dan keluarga putra penjenengan yang sudah berkeluarga jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Anak-anak
anak cucu jadi anak cucu yang soleh-solehah, ahli ibadah, hafidh-hafidhoh, menjadi penjaga Al-Qur'annya Allah. Mudah-mudahan ada yang menjadi ulama. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan panjenengan atau keluarga yang sedang sakit segera diberikan Allah kesembuhan. Mudah-mudahan putra-putra yang belum dapat jodoh didekatkan jodohnya sama Allah. Yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan dimudahkan Allah di dalam mendapatkan pekerjaan. Putra-putra yang belum dapat keturunan, mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan keturunan. Putra-putra yang sedang menempuh pendidikan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah sukses. Yang sedang mencari tempat pendidikan, mudah-mudahan ditunjukkan oleh Allah yang baik. Keluarga yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan di surganya Allah. Demikian juga panjenengan nanti, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Monggo nanti jamaah cek. bapak-bapak bisa menghubungi teman-teman, dicatat namanya, diakadkan untuk siapa. Boleh hari ini, kapanpun mau tunai, mau cash, nanti sampaikan ke teman-teman. Nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sangat jazakallah mau desain. Bapak Ibu, alhamdulillah cek. Kita tuh pungkasi rumiyin, mbok bilih mangke badhe donasi, mungkin saged hubungi tim BWA. Monggo sarengan kita pungkasi ngati wasan hamdalah kelajengaken kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma cek astaghfiruka wa atubu ilaik. Kunduripun akan wijeng tindak mangke ingkang badhe donasi Quran panjenengan ngasta Quran kang dalem saged dipun titipaken dan tim BWA ingkang wau titip pakaian layak pakai monggo saged dipun titipaken badhe dipun sedekahaken dhateng sedherek kita wonten ing pedalaman lan mugi-mugi dados sedekah jariah kagem kita sedaya. Matur nuwun sanget awit pambiyantunipun ugi matur nuwun pambiyantunipun dumateng sedaya tim umahat ibu-ibu utawi bapak ingkang sampun donasi ngawontenaken sarapan injang wonten ing injang punika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.